Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Gerakan Anak Muda Milenial Sejabotabek dan Gerakan Anak Muda Milenial se-Indonesia. Ya. Kenapa kami mendesak Mas Gibran untuk jadi wakil Bapak Prabowo? Ya. Harus diketahui dulu notulensinya, harus diketahui, dicermati ya. Gibran bukan hanya sosok dari, kita jangan melihat sosoknya anaknya Presiden Pak Jokowi ya. Tetapi Gibran ini banyak sekali kehidupannya yang lebih bagus ya. Dia anak muda yang punya berpotensi. Sebelum jadi presiden Bapak Jokowi, Gibran sudah punya usaha, ya, punya bisnis, punya suatu sistem ekonomi yang sudah tersusun, ya, dan akhirnya dia mencoba merealisasikan diri, ya, di mana dia maju untuk wakil wali kota, jadi wali kota Solo, jadi wali kota. Ya. Dia ini menyusun sistem, ya, menyusun sistem di Solo. Ya, dia menyusun sistem penataan kesejahteraan dan pembangunan itu loh. Jangan dirangkaikan dia anak presiden ini, jangan. Ya. Sekarang banyak kok pejabat-pejabat negara, anak-anak presiden zaman dulu. Ya, saya tidak akan terungkap, saya akan tidak mengungkap dinasti anak presiden. Ya, ya. Kita berbicara kalau di dinasti anak presiden, ya, mantan presiden, ya, di salah satu ya perempuan, ya, ada dugaan. Coba tanyakan, yang ketua MPR itu siapa? Itu dari keluarga siapa? Ya. Apakah itu bukan dinasti? Hah? Kalau dibicara dinasti istana atau dinasti mantan istana, coba tanyakan dinastinya. Yang di sana ya, tanyakan. Dia jadi anak itu, anaknya yang mantan ya. Ada dua mantan presiden. Jadi MPR apa bukan? Itu. Ya banyak lagi mereka itu loh yang berkecokol. Kenapa? Gibran. Ya Gibran ini, Mas Gibran ini, dia kan anak presiden, bukan karena anak presiden. Ya, kita bicara gini lah ya, anak presiden. Banyak kok anak presiden lenggak-lenggok di dunia politik, di dunia usaha. Kita gak usah menapik gitu. Kalau saya bongkar-bongkar semua, ya, tarak nanti kebusukannya itu loh ya. Pak Jokowi, ya, saya bicara Pak Jokowi, kalau bukan karena hal yang tanda kutip ya, dugaan itu, Pak Jokowi itu pasti murni kok, lolos kok. Kenapa? Bagi-bagi kue, ada bagi-bagi kue gitu loh. Coba yang berteriak dulu zaman dulu ya, bisa dikatakan hukum adili Pak Harto, dia korupsi lah. Sekarang kita bicara korupsi, ya. Siapa yang menguasai Pertamina? Siapa yang dulu menjual yang menjual 2 pulau? Ya, siapa yang menjual Indosat dan Telkomsel? Tuh. Kita tanyakan dulu. Kita terus, siapa yang punya tempat pom bensin terbanyak? Dari siapa? Tuh.
Ya, siapa yang menguasai gitu. Ini Mas Gibran maju udah berteriak. Sangat sedih sekali kalau adik-adik kita, adik-adik mahasiswa menjadi alat, jadi alat tunggangan. Dikarenakan apa? Mas Gibran maju untuk mendampingi Bapak Prabowo. Itu tidak boleh. Itu politik apa itu? Mari kita politik bersih. Mari kita sampaikan politik yang benar-benar intelektual. Mari bangun negara, bangun rakyat, jangan membangun isu. Itu. Kalau dibangun isu, sebenarnya kalau dalam pidana, tindak pidana, ada dugaan tindak pidana, itu sudah kena itu sebenarnya. Ya, udah kena. Ya, memfitnah, menuduh, menyampaikan hal-hal yang tidak wajar akan kena. Tapi apa? Kasus BLBI tersentuh tidak? Kasus EKTP tersentuh tidak? Penjualan Temasek Holdings tersentuh tidak? Hah? Hambalat. Hah? Tersentuh tidak? Banyak kasus-kasus yang tidak tersentuh, tidak terungkap, ditutup. Ya. Oleh zaman dulu, di zaman dulu, ya. Dugaan itu, bahwa ada dugaan, kasus itu dibungkus, ditutup, mereka itu menguasai. Coba tanyakan, berapa saham orang-orang itu di Pertamina? Hah? Jangan menyerang Mas Gibran, jangan. Kalau belum ada buktinya, ini kan zamannya zamannya anak muda yang milenial, gitu. Jangan dibangun isu-isu yang tidak negatif. Ya. Saya dari gerakan anak muda milenial melihat, menganalisa bahwa Mas Gibran ini lebih layak, yang mempunyai potensi jadi wakil presiden. Jangan dibangun opini-opini yang tidak bagus. Ya. Ingat, opini politik yang intelektual, yang ilegal, yang bukan ilegal, yang elegan, yang sopan, yang santun, gitu loh. Bukan yang tidak santun. Mari kita giring opini yang bagus, gitu. Ini politik zaman pesta rakyat, pesta negara. 5 tahun sekali, tetapi ini selalu digiring. Ya, digiring tentang isunya HAM lah, inilah. Tahu nggak zaman dulu ya HAM? Oleh yang sebelah. Tahu nggak bagaimana? Aduh, banyak dah. Tapi apa? Tersentuh tidak? Itu. Jangan dibangun opini bahwa Mas Gibran ini salah. Jangan dibangun opini bahwa Pak Jokowi, Bapak Presiden, salah. Tidak boleh. Ya. Coba mereview, membongkar. Ayo, seluruh rakyat Indonesia, ya, saya mengajak bongkar kasus BLBI, kasus EKTP, kasus tabung gas 3 kilo. Dulu zamannya dirutnya Catherine. Siapa di situ semua dalangnya? Siapa penguasanya? Ayo bongkar semua. Yo, berani nggak kita bongkar semua rakyat Indonesia? Berani nggak kita seret mereka ke penjara? Jangan diadu domba, wahai mahasiswa. Jangan mau adik-adikku diadu domba. Jangan dibangun isu. Jangan terima sana, terima sini. Jangan. Bangunlah intelektualmu. Bangunlah keragamanmu. Daya pikirmu. Saya juga aktivis, tapi saya tahu siapa Mas Gibran. Mari kita intelektual berbicara. Wahai kawan-kawan 98, mari kita bicara intelektual. Sahabat-sahabatku, mari kita berjuang untuk siapa pemimpin kita. Salam hormat dari Adi Partogi.